Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa soal persamaan trigonometri sederhana. Disimak sampai selesai ya videonya. Persamaan trigonometri sederhana terdiri dari persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Pada bagian ini kita akan membahas persamaan tangen. Jadi jika diketahui tangen X sama dengan tangen alfa dan besar sudutnya dalam satuan derajat, maka nilai X yang memenuhi adalah alfa ditambah K dikali 180 derajat. Sedangkan jika besar sudutnya dalam satuan radian, maka nilai X yang memenuhi adalah alfa ditambah K dikali V. Dengan X adalah anggota bilangan real dan K adalah anggota bilangan bulat. Soal yang pertama, tan X sama dengan tan 35 derajat untuk nilai X berkisar dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi kita gunakan rumusnya X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Jadi alfanya adalah 35 derajat. Kemudian karena nilai X yang paling kecil adalah 0 derajat, maka kita substitusi terlebih dahulu nilai K-nya sama dengan 0. Didapatkan nilai X-nya adalah 35 derajat. Nah, 35 derajat masih berada di dalam rentang nilai X yang ditentukan, maka masih memenuhi himpunan penyelesaian. Sedangkan untuk K sama dengan 1 didapatkan nilai X-nya adalah 35 derajat ditambah 180 derajat, yaitu 215 derajat, dan masih memenuhi himpunan penyelesaian. Sedangkan untuk K sama dengan 2 didapatkan nilai X-nya adalah 35 derajat, ditambah 2 dikali 180 adalah 360 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 395 derajat. Nah, nilai X yang ini sudah lebih besar dari 360 derajat, jadi tidak termasuk di dalam himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 35 derajat dan 215 derajat. Soal nomor 2, tan 2X sama dengan akar 3 untuk nilai X berkisar dari 0 sampai 2pi. Jadi akar 3 merupakan nilai dari tan 60 derajat. Karena soalnya mempunyai sudut dalam satuan radian, maka 60 derajat dirubah menjadi pi per 3. Kemudian kita gunakan rumus X sama dengan alfa ditambah K dikali V. Nah, X-nya kita ganti menjadi 2X karena dalam soal adalah 2X. Kemudian alfanya adalah pi per 3. Kemudian di sini nilai X yang terkecilnya adalah 0, maka kita substitusi nilai K sama dengan 0. 2X sama dengan pi per 3. Jadi X-nya adalah pi per 3 dibagi 2 adalah pi per 6. Nah, pi per 6 masih di dalam rentang sehingga termasuk dalam penyelesaian. Untuk K sama dengan 1 didapatkan 2X nilainya adalah pi per 3 ditambah pi. Jadi sama dengan 4 pi per 3. Maka nilai X-nya adalah 4 pi per 3-nya dibagi 2 sama dengan 2 pi per 3. Ini juga masih termasuk dalam penyelesaian. Kemudian untuk K sama dengan 2, maka nilai 2X sama dengan pi per 3 ditambah pi-nya dikali 2, jadi 2 pi, sehingga hasilnya adalah 7 pi per 3. Untuk nilai X-nya, maka 7 pi per 3 dibagi 2 adalah 7 pi per 6. Dan nilai tersebut masih termasuk dalam penyelesaian karena masih lebih kecil dari 2 pi. Begitu juga jika K-nya sama dengan 3, maka nilai 2X adalah pi per 3 ditambah 3 pi, yaitu 10 pi per 3. Dan nilai X-nya adalah 5 pi per 3, masih termasuk dalam penyelesaian. Jika kita substitusi nilai K sama dengan 4, maka
nilai X-nya sudah melebihi dari 2V, jadi tidak termasuk, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah V per 6, 2V per 3, 7V per 6, dan 5V per 3. Soal nomor 3, kotangan X ditambah 45 derajat dikurangi akar 3 sama dengan 0 untuk X berkisar dari negatif 90 derajat sampai 90 derajat. Jadi akar 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan terlebih dahulu. Kemudian kotangan adalah kebalikan dari tangan. Jadi nilai tangan dari 3X ditambah 45 derajat adalah 1 per akar 3. Jadi akar 3-nya pindah menjadi penyebut. Nah, nilai tersebut adalah nilai dari tangan 30 derajat. Sekarang kita substitusi ke rumus X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. X-nya menyesuaikan dalam soal yaitu 3X ditambah 45 derajat, kemudian alfanya adalah 30 derajat, kemudian ditambah K dikali 180 derajat. Karena nilai X yang terkecil dalam rentangnya adalah negatif 90 derajat, maka nilai K yang pertama kita substitusi adalah negatif 1. Jadi 3X ditambah 45 derajat sama dengan 30 derajat dikurangi 180 derajat. 3X sama dengan negatif 150 derajat dikurangi 45 derajat, jadi 3X-nya adalah negatif 195 derajat dan nilai X-nya negatif 65 derajat. Jadi 65 derajat masih di dalam rentang X yang ditentukan, jadi termasuk dalam penyelesaian. Kita lanjutkan dengan nilai K sama dengan 0, jadi 3X ditambah 45 derajat sama dengan 30 derajat, dan 3X-nya adalah 30 derajat dikurangi 45 derajat, hasilnya adalah negatif 15 derajat. Jadi nilai X-nya adalah negatif 5 derajat. Untuk K sama dengan 1, 3X ditambah 45 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat. Jadi 3X-nya adalah 210 derajat, kemudian 45 derajatnya pindah ke kanan jadi negatif. Sehingga kita dapatkan di sini nilai 3X adalah 165 derajat dan X adalah 55 derajat. Jadi ini juga masih termasuk dalam rentang nilai X yang ditentukan, sedangkan jika kita substitusi nilai K sama dengan 2, nilai X-nya sudah melebihi dari 90 derajat, jadi tidak termasuk. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya adalah negatif 65 derajat, negatif 5 derajat, dan 55 derajat. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kotangan X plus V per 2, kemudian dikurangi 1 sama dengan 0, dengan nilai X berkisar dari negatif V sampai V. Jadi satunya kita pindah ke ruas kanan, didapatkan kotangan X plus V per 2 sama dengan 1. Karena kotangan adalah kebalikan dari tangan, maka nilai dari tangan X plus V per 2 adalah kebalikan dari 1 juga tetap 1 ya. Nah, sedangkan 1 adalah nilai dari tangan 45 derajat atau kalau dalam bentuk V adalah V per 4. Kita gunakan rumus X sama dengan alfa ditambah K dikali V. X-nya mengikuti dalam soal adalah X plus V per 2, sedangkan alfanya adalah V per 4. Pertama-tama, V per 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan terlebih dahulu. Jadi V per 4 dikurangi V per 2 adalah negatif V per 4. Kemudian ditambah K dikali V. Kemudian nilai X yang terkecil dalam rentang yang ditentukan adalah negatif V. Jadi terlebih dahulu kita substitusi nilai K-nya adalah negatif 1. Jadi X sama dengan negatif V per 4 ditambah negatif 1 dikali V adalah minus V. Nah, ini nilai X-nya lebih kecil dari
negatif V, jadi tidak termasuk dalam penyelesaian. Kemudian kita lanjutkan dengan nilai K sama dengan 0, X-nya adalah negatif V per 4. X tersebut masih masuk dalam rentang sehingga termasuk dalam penyelesaian. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah negatif V per 4 ditambah V. Hasilnya adalah 3V per 4 dan masih memenuhi penyelesaian. Kemudian kita lanjutkan dengan nilai K sama dengan 2. Jadi X-nya adalah negatif V per 4 ditambah 2V. Jika nilai 2V kita ubah menjadi 8 per 4V, maka nilai X-nya adalah 7V per 4. Nah, 7V per 4 sudah lebih besar dari nilai V, jadi tidak termasuk dalam penyelesaian. Sehingga kita dapatkan di sini himpunan penyelesaiannya hanya ada dua anggota, yaitu negatif V per 4 dan 3V per 4. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.